Apa benar Nabi Yusuf pernah diperjualbelikan di pasar sebagai budak yang disebutkan di beberapa kitab? Bukannya sifat wajib Nabi adalah mereka merdeka. Nah, luar biasa. Siapa yang nanya tuh? Ini nanya online. Oh, jangan kiai gitu, Pak. Ini pertanyaan luar biasa. Ini adanya di kitab-kitab mutawalat. Kitab-kitab yang puluhan jilid, 80 jilid, 90 jilid, 30 jilid, ya. Mutawalat. Kitab-kitab luas. Jadi kalau umumnya para ahli tafsir yang menggunakan metode riwayah, metode tafsir Al-Quran kan banyak tuh. Ada namanya at-tafsir bil riwayah, at-tafsir bil diroyah, ada at-tafsir bil isyari, ada tafsir ilmi, macam-macam. Umumnya tafsir riwayah itu mereka menggunakan satu metode menjelaskan tafsir menggunakan riwayat-riwayat. Baik riwayat hadis marfu wa ma udhifa lin nabi marfu'u wa ma litabi'in huwal maqtu'u, dibuat riwayat atau diambil riwayat hadis marfu yang dari Nabi, Rasulullah jelaskan langsung. Ini kesepakatan jika riwayat ini disebutkan oleh ulama riwayat yang kuat, yang sahih, maka inilah satu penafsiran Al-Quran yang paling terbaik, nomor satu. Gak ada lagi lebih hebat dari itu. Jadi ayat kemudian Nabi yang jelaskan tafsirannya, itu paling terbaik, gak boleh diingkari. Paham ya? Itu yang disebut dalam Baiquniyah wa ma udhifa lin nabi marfu'u. Ada juga wa ma litabi'in huwal maqtu'u. Ada riwayat maqtu' dari tabi'in. Dari tabi'in ini diseleksi oleh ulama. Karena tentu berbeda dari tabi'in dengan dari nabi ya. Kalau nabi siapa yang berani mengoreksi? Gak ada yang bisa mengoreksi Rasul. Tapi kalau tabi'in dikoreksi. Karena ada beberapa tabi'in yang memang latar belakangnya dulu seorang pakar kitab-kitab samawi terdahulu, pakar Taurat, pakar Injil, pakar Zabur, ya. Ada dua nama tuh tabi'in yang terkenal, Ka'ab al-Ahbar sama Wahab ibn Munabbih. Ini dulu pakar kitab Taurat, Injil, Zabur, suhuf-suhuf terdahulu, pakar mereka. Mereka mu'alaf. Yang satu Yahudi, yang satu Nasrani. Wafir riwayat Ka'ab al-Ahbar, Ahbar itu pendeta Nasrani. Wahab ibn Munabbih dikatakan sebagai pendeta Yahudi. Ada sahabat juga Abdullah bin Salam, pendeta juga Yahudi, masuk Islam. Wa az-Zahabi wa ghairuhu, Al-Mizi fi Al-Kamil, wa Ibnu Athir fi kitab beliau Tarikh Ibni Athir, wa Muntazam karya Ibnu Zawzi Al-Baghdadi, wa Mir'atuz Zaman karya Sibtu Zawzi. Mereka mengatakan bahwa ada riwayat-riwayat Israiliyat di luar dari riwayat Nabi Muhammad yang masuk ke dalam kitab-kitab tafsir, terutama riwayat dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, yang beliau terkenal sebagai pemuda yang senang belajar, sehingga semua riwayat diambil. Bahkan disebutkan beliau bawa riwayat, ya, riwayat-riwayat Israiliyat masuk ke kota Madinah itu, kertasnya bertumpuk-tumpuk dibawa oleh puluhan ekor unta yang isinya catatan riwayat-riwayat Israiliyat. Walaupun riwayat Israiliyat ini tidak semuanya salah. Hadithu an Bani Israel wala haraj, kata Nabi. Sampaikanlah riwayat Bani Israel, tidak mengapa. Tapi ulama buat regulasi, selama kisahnya tidak bertentangan dengan kisah yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Yang pertama. Yang kedua, riwayat-riwayatnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Riwayat ketiga, riwayatnya ini memperkuat riwayat yang sudah disampaikan oleh Rasul dan disampaikan di dalam
Al-Quran. Itu syarat-syarat disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Di situ walaupun kita fikih masalah ini beliau singgung juga di dalam hal tersebut. Baik. Jadi kita sudah paham tuh ada riwayat marfu, ada riwayat munqati maktub, ada mauquf, wa ma adaftahu ilal ashabi min qaulin wa fi'lin fahuwa mauqufun zukir, wa mursalun minhu sahabiyyu saqat wa kul qaribu ma rawin faqat wa kullu ma lam yattasil bihali isnaduhu munqatiul awsali wal mu'dalu asakitu min isnani wa ma ata mudallasan nau'ani. Ini disebutkan kalau di sahabat namanya mauquf, ada yang namanya mursal, ada namanya maktub. Riwayat-riwayat ini harus diteliti. Sekalipun dari sahabat, karena khawatir ada rawi-rawi yang sengaja memalsukan. Hal tadi berkaitan dengan kisah tadi, Nabi Yusuf itu budak diperjualkan. Ini kalau diteliti oleh Said Abdullah bin Siddiq bin Muhammad, Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Gumari, dalam kitabnya Mausu'at, ensiklopedia keilmuan beliau, di situ ada studi kritis terkait riwayat-riwayat semacam itu. Beliau mengatakan dengan satu gawaid bahwa seluruh riwayat yang ada dalam tafsir, banyak riwayat-riwayat yang mereka seleksinya tidak terlalu ketat sehingga ada riwayat palsu yang masuk. Itu pernyataan siapa? Said Abdullah Al-Gumari. Jadi kitab tafsir Al-Quran yang dimiliki oleh umat Islam juga, itu perlu juga seleksi lagi, seleksi demi seleksi. Karena mereka sudah berusaha menyeleksi, tapi kata beliau tetap ada 1-2 yang bobol, yang masuk. Salah satunya riwayat yang menyatakan Nabi Yusuf jadi budak. Diperjualbelikan dalam bahasa Al-Quran itu ada banyak sekali penafsiran. Mereka menganggap budak, tapi Allah jaga tidak menjadi budak. Gak bisa jadi budak Nabi. Para Nabi itu manusia-manusia yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Di antaranya adalah tidak boleh menjadi budak. Nanti hal ini berkaitan juga dengan Rasulullah diberikan ASI oleh budak. Disterilkan oleh Allah. Wa harramna maradhi'. Fi tafsir Al-Baydawi ketika menceritakan Nabi Musa, itu dalam tafsir Baydawi mengatakan wa harramallahu alaihil maradhi'. Allah haramkan ibu-ibu yang menyusui dari kalangan budak, ada tambahan ziyadah di situ, untuk memberikan ASI kepada Musa. Lafadznya digunakan apa? Haramna. Kami haramkan. Kenapa? Mereka Nabi gak boleh minum dari sesuatu yang tidak baik. Bukan berarti di sini mendiskreditkan budak itu sebagai hina, bukan. Tapi budak ini kita tidak tahu makanan yang dia makan apa, tuannya ngasih makan apa. Gak jelas makanan yang dia makan, bagaimana diperlakukan oleh tuannya dan seterusnya. Itu dijaga oleh Allah, disterilkan Allah, sehingga para nabi hanya bisa mengkonsumsi dan berinteraksi dengan sesuatu yang suci, yang bersih. Itu. Tapi kalau kita di kitab-kitab yang lain memang ada pernyataan itu. Cuma ini kalau pendalamannya yang lebih dalam, ada studi kritis di situ. Ada studi kritis. Antum kalau baca kitab Sirah Nabawiyah banyak menyusui. Rasulullah diberikan susu oleh Ummu Aiman, iya kan? Ya, itu secara tarikh sirah ada. Tapi perkembangan ilmu data-data yang begitu banyak, kedalaman ilmu ulama, ada sekelompok ulama yang mereka melakukan studi kritis, meluruskan lagi mana yang kira-kira menurut mereka tidak baik, tidak benar, tidak valid. Itu diperbaiki. Kayaknya jangan heran ya kalau saya katakan coba cek ucapan ulama ini, jangan-jangan bukan ulama ini yang katakan begitu. Itu kan terjadi banyak tadlis dalam ilmu hadis, pemalsuan. Masa ulama kok bisa dibohongi? Saya bilang Nabi kita saja bisa dibohongi, hadis palsu itu atas nama Nabi. Apalagi kelas hanya ulama, kelasnya Rasul Muhammad SAW. Banyak tokoh-tokoh yang memalsukan, mengatakan itu sabdanya Nabi, ternyata bukan. Kalau Nabi saja mereka berani, apalagi kita. Gitu.
Makanya ulama membuat kitab khusus maudhu'at, kumpulan hadis-hadis palsu. Itu kalau dibaca hadis palsu itu lucu. Lucu dan sangat aneh. Dan tidak mungkin hasya wa kalla hadza min qaulin nabi. Enggak mungkin ini sabda Nabi. Misalnya, ya saya terjemahkan hadis palsu ya. Siapa man akala ar-rus arba'ina yauman kharajat min qalbihi ya nabiul hikmah. Siapa yang makan nasi 40 hari berturut-turut, dalam hatinya keluar hikmah. Saya katakan kita ini bukan 40 hari makan nasi. Dari kecil sampai hari ini nggak ada hikmah keluar. Ternyata yang palsu kan penjual beras. Biar laku. Begitu juga fofoki, terong. Itu dikatakan bazinzan syifa'un min kulli da. Fofoki itu obat dari segala penyakit. Ternyata diteliti-teliti, pedagang fofoki yang kasih palsu. Karena saingan dengan pedagang jinten hitam. Jinten hitam itu saingan dagangnya di sebelah tokonya itu laku. Karena juga ada riwayat hadis yang mengatakan jinten hitam itu obat. Habbatus sauda syifa'un min kulli da'il haram. Ya. Jinten hitam obat dari segala penyakit. Laku dia, akhirnya dia buat juga hadis palsu. Kalau gitu jinten hitam saya ganti dengan fofoki. Dia kan jual fofoki, al-bazinzan syifa'un min kulli da'. Ada juga hadis palsu. Masa hadis palsunya mengatakan bahwa akan muncul sayati rajulun min hadhil ummah ismuhu Muhammad bin Idris. Wa rajulun yaji'u bil fitnah fi hadhil ummah. Akan muncul seorang laki-laki. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu katanya. Akan muncul seorang laki-laki di akhir zaman namanya Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i. Dia nanti membawa fitnah untuk umat ini. Mana mungkin Rasul menyatakan hadis seperti itu? Ternyata diteliti, musuhnya Imam Syafi'i, yang Imam Syafi'i membawa mazhab yang luar biasa, banyak orang ikut, ada mazhab tertentu iri hati, dibuatlah riwayat-riwayat palsu. Dari sisi akidah juga banyak sekali hadis palsu. Ditanya Nabi Muhammad waktu selesai Mi'raj, ya Rasulullah, engkau melihat Allah itu seperti apa? Nabi menjawab, ra'aitu rabbi fi surati syabin amrad alaihi hullatun hamra. Sesungguhnya saya melihat Allah pada waktu itu, Allah berwujud pemuda yang tampan, tidak berkumis, tidak berjenggot, dan Allah menggunakan baju merah. La haula wala quwwata illa billah. Gak mungkin dari Nabi seperti ini. Dipalsukan juga oleh firqah Mujassimah, ya. Masa Allah gak berkumis? Itu Amrod itu kan haram. Fitnahnya banyak kalau dilihat bertatapan langsung. Laki-laki tapi wajahnya saking tampannya menjurus kepada wanita cantik, ya, sehingga jadi fitnah. Tapi manusia kayak begini langka. Tidak semua orang ganteng itu amrod. Ya. Dia syaratnya memang tidak berkumis, tidak berjenggot. Ya, karena perempuan secantik apapun, kalau ada kumis jenggot, selera hilang laki-laki. Iya. Karena tidak sesuai dengan postur fitrahnya seorang wanita. Nah itu. Mana mungkin Allah seperti itu? Ternyata diteliti oleh Ibnu Furaq, salah satu ulama dalam kitab Ahlussunnah wal Jamaah Ta'wil Mushkil Hadis. Beliau teliti situ, ada catatan kaki footnote di situ, mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis palsu yang dibuat oleh kelompok Mujassimah, kelompok yang memfisikkan Allah layaknya makhluk. Nah itu beberapa riwayat hadis palsu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma jam'an hadza jam'arhuma wa tafarraqan min tafarrukan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syai'an mahruma. Subhanaka bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa subhanaka Allahumma tahiyyatun fiha salam. Wa akhir walhamdulillahirabbil alamin wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.